proses translasi. Nama saya Aulia Palianzari. Saya Yunita. Nama saya Sudayantika. Nama saya Zubaida. Saya Miftah Rizky Ali. Dan saya Samsudin. Selamat menyaksikan video kami. Proses sintetis protein ada yang dinamakan dengan transkripsi. Setelah proses transkripsi itu ada yang dinamakan dengan proses translasi. Nah, proses transkripsi tadi adalah pemindahan informasi genetik dari DNA ke RNA. Sedangkan proses translasi adalah pemindahan informasi genetik dari RNA ke sintetis protein. Jadi kita dapat simpulkan di sini bahwa translasi adalah pemindahan informasi genetik dari RNA menuju ke sintetis protein. Pada tahap translasi terjadi di luar inti sel, tepatnya di ribosom. Proses ini merupakan proses di mana protein dirangkai berdasarkan jenisnya dan akan membentuk rantai RNA yang baru. Translasi dirangkum menjadi 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada tahap pertama adalah tahap inisiasi. Tahap inisiasi ini terjadi karena adanya 3 komponen, yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA. Pada proses ini akan dilakukan penghantaran dan penerjemahan asam-asam amino, dan tempat translasi adalah ribosom. Tahap elongasi. Pada tahap ini, asam amino ditambahkan satu persatu, diawali dengan asam amino pertama yaitu metionin. Ribosom akan terus bergerak dan membaca kodon-kodon di sepanjang mRNA. Asam amino ini akan dibentuk menjadi peptida sampai terbentuk tripeptida. Siklus ini akan berlangsung seterusnya. Tahap akhir yaitu tahap terminasi. Pada saat tahap delegasi akan terus berlanjut hingga mencapai codon stop. Pada codon stop tidak mengkode lagi asam-asam amino, akan tetapi akan bertindak sebagai sinyal untuk menghentikan translasi polipeptida yang dibentuk. Kemudian akan diproses menjadi protein. Komponen penyusun translasi adalah mRNA, subunit kecil dan subunit besar ribosom, tRNA, dan faktor pelepasan. Tahapan pertama dari proses translasi adalah inisiasi. Subunit besar ribosom terdiri atas 3 situs pengikatan, yaitu situs A, situs P, dan situs E. Inisiasi terjadi ketika tRNA pertama membawa antikodon UAC yang akan berpasangan dengan kodon AUG pada mRNA. tRNA pertama menempati situs P pada subunit besar ribosom, sedangkan situs A tersedia untuk tRNA berikutnya dengan membawa asam amino selanjutnya. Tahapan selanjutnya yaitu elongasi. Pada proses ini, terjadi pemandangan rantai polipeptida dari tRNA 1 ke tRNA berikutnya dengan cara pemindahan asam amino dari tRNA pertama ke asam amino yang dibawa oleh tRNA kedua. Ketika tRNA kedua menempati situs A pada subunit besar ribosom, maka tRNA pertama akan menambahkan asam amino yang dibawanya ke asam amino yang dibawa oleh tRNA kedua. Begitulah seterusnya. Tahapan terakhir dari proses translasi yaitu terminasi. Terminasi terjadi ketika stop kodon pada mRNA yaitu kodon UAG, UGA, dan UAA telah mencapai situs A pada subunit besar ribosom. Saat itulah situs A pada subunit besar ribosom akan menerima sebuah protein yang dinamakan release factor atau faktor pelepasan yang akan menghidrolisis ikatan antara mRNA dengan subunit besar ribosom dan melepaskan komponen translasi yang lainnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.